Cerita akan berfokus kepada sosok penari ronggeng yang cantik semok bainol montok. Dia adalah Sulastri. Sulastri ini adalah penari ronggeng yang paling laris karena kemahirannya memainkan bujur, dan ia juga pandai memamerkan keindahan tubuhnya kepada mata lelaki hidung belang di kampungnya. Tidak hanya itu, saat para mahasiswa KKN bertugas di kampungnya, Sulastri juga berhasil mencuri pandangan semua mahasiswa sangewan yang terlihat masih muda dan perkasa. Hingga saat semua orang tak tahan melihat keindahan tubuh Sulastri, mereka merenggut paksa keindahan dan kemolekan tubuh Sulastri, lalu beramai-ramai menikmatinya sampai Sulastri modar. Hingga setelah kejadian tragis itu, para mahasiswa lupa telah membunuh Sulastri karena pengaruh terlalu banyak menenggak minuman pertamax. Apakah mereka akan mendapatkan petaka? Kita tonton saja sampai akhir. Sulastri, film berlatar di sebuah perkampungan desa Mangunsari di Jawa Tengah pada tahun 2015. Di sini kita akan diperlihatkan seorang penari ronggeng semok mentok bernama Sulastri. Saat itu, ia sedang lenggak-lenggok menghibur para mahasiswa yang tengah mabuk pertamak oplosan. Dasar kaum mahasiswa beban negara. Di sisi lain, Firman tengah terburu-buru kebelet sangewu menuju rumah Sulastri. Rupanya ia akan melamar pujaan hatinya malam itu juga. Lalu di tengah perjalanan ia diteriaki oleh si Gelo bahwa Sulastri adalah calon istri orang Gelo tersebut. Sulastri, Sulastri calon istriku. Calon bojone. Hingga membuat Firman kesal dan mengusir si Gelo dari situ. Lalu saat ia sedang ngabako, tiba-tiba lampu poek. Cadah hal biasa dalam film bapuk, pasti lampunya poek tiba-tiba. Saat Firman masuk ke dalam, ia dipukul sosok misterius hingga Firman lemas tak berdaya bak menunggu maghrib tiba. Scene lalu maju ke 7 tahun kemudian, di mana di sana kita akan melihat Wowo dan Siti yang sedang bersenda gurau. Wowo bercita-cita akan menjadi presiden Pertamina agar bisa korupsi 1 kuadriliun seperti senior-senior lainnya. Lalu Wowo menawarkan Siti agar bekerja di kantor desa bersama ayahnya, seorang kades korup. Sebelum pergi, Wowo meninggalkan bekas kisah kasih di sekolah pada Siti. Modus ke Wowo. Jalan ya mas. Banget loh mas. Cocok di kamu. Lalu Siti ngapret sambil senyum-senyum sendiri kayak Jama Gelo. Di tengah perjalanan, film bapuk ini menayangkan adegan tersandung, lalu ada sebuah kain dan suasana tiba-tiba mencekam. Hingga saat ia mengikuti arah kain tersebut, ia menemukan selendang ronggeng dan kaset jadul. Sampai ke rumah, ia mencoba menyalakan kaset tersebut. Namun saat itu, ibunya memanggil untuk makan dan ibunya berharap bahwa Siti dapat mendalami tarian ronggeng. Laras. Nggih, Bu. Jadi nek kapan Hadimeh melamar kowe, Nduk? Kowe masih inget dulu kowe sering belajar ronggeng karo. Tapi kenyataannya mboten saged, Bu. Mboten saged ibuku. Laras beralasan ia telah lupa sama tarian ronggeng. Ia hanya ingin bekerja sebagai perangkat desa di sana. Laras yang jadi lurah loh, Bu. Keren toh, Bu. Saat Siti akan menyalakan kembali kasetnya, ia baru sadar jam tangan pemberian Wowo telah jatuh di jalan.
Dirasa itu adalah tanda cinta Wowo yang mendalam, ia bergegas mencarinya malam-malam. Bermodalkan senter jadul, ia berhasil menemukan jam pemberian Wowo, lalu Siti merasakan hal yang aneh. Dirasa itu hanya halu, Siti pulang dan segera molor. Saat malam semakin poek, selendang yang tadi dibawa Siti tiba-tiba menggrepe tubuh Siti. Lalu ibunya terbangun karena mendengar suara musik gamelan. Hingga saat ia menghampiri suara itu, ia melihat anaknya sedang lenggak-lenggok dengan sangat indah. Lalu tiba-tiba besoknya ibunya memaksa Siti agar belajar tari ronggeng di sanggar Nunung. Lalu Nunung menyuruh Siti menari, namun Siti yang bobrok, ia malah lupa dengan semua gerakan tari ronggeng. Lihat dia menari. Saya sendiri juga kaget, Bu. Ibu, kamu bisa. Ayo. Hingga ibunya memberikan selendang Siti yang semalam ia pakai. Siti kembali lenggak-lenggok, aduhai montok menari ronggeng. Karena hal itulah membuat Nunung kembali mengingat sosok Sulastri, sang legenda penari ronggeng yang telah modar 7 tahun lalu. Saat itu Nunung menanyakan, dari mana kamu mendapatkan selendang milik Sulastri ini, wahai Bapuk? Lalu Siti menjawab, aku menemukan selendang itu di pinggir sumur Jadah. Saat Siti pingsan, Nunung merasakan ada hal ganjil pada selendang Sulastri ini. Karena sebenarnya Sulastri adalah anak Nunung yang telah modar 7 tahun lalu. Pada malam harinya Nunung berdoa di sumur tua tempat Sulastri modar di tengah hujan badag. Hingga saat Nunung akan pulang, tiba-tiba Nunung kemudian ngabret ke rumah Seto, dan kini Nunung tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sulastri. Tahu apa, Bu? Apa yang sesungguhnya terjadi terhadap Sulastri? Besoknya, untuk mendapatkan julukan Nyai Ronggeng, Siti harus menunjukkan kemampuannya kepada para warga. Hingga Ibu Siti banyak mendapatkan pujian dari warga karena membiarkan anaknya akan digrepe oleh lelaki hidung belang di desanya. Dia memilih tempat ini, Pak Marto. Saat itu Nunung meminta Seto mengundang 4 pemuda yang telah membangun kincir angin dan mensejahterakan rakyat. Kira-kira apa tujuan Nunung mengundang mereka? Kita akan segera tahu. Singkat waktu, kita akan diperlihatkan 4 pemuda itu. Mereka adalah Adit, Rudi, Riki, dan Rian. Saat di perjalanan mereka merasa menabrak sesuatu. Lalu saat mereka mengeceknya, mereka tidak menemukan apapun. Lalu mereka menemukan bercak darah di kaca mobil. Tabrak aja sama 7 tahun yang lalu. Gak ada kemajuan anjir. Hingga mereka semua ngabret. Lalu sesaat kemudian mereka dihadang si Gelo sambil berkata mereka akan segera datang. Mereka siapa, Gelo? Lalu si Gelo ini menunjukkan arah jalan. Sampai di sana mereka disambut warga, lalu mereka diarahkan ke penginapan. Bisa langsung istirahat di rumah. Karena sekalian kita acara syukuran Hadi. Hadi anak saya. Singgah. Oke. Nih Padar nih. Lu nge-gym? Enggak. Biasanya ditempatin sama Sampai di sana mereka kembali mengingat kejadian 7 tahun lalu saat KKN di desa. Happy aja di sini.
seperti dulu kok Mas, biar kita. Saat itu Adit membangunkan Rudi sambil bertanya kenapa mereka dilumuri darah. Adit juga menyadari bahwa Rian dan Ricky sudah menghilang. Lalu mereka menemukan jejak darah. Saat mereka mengikuti jejak darah itu, mereka menemukan Rian dan Ricky tengah mengurus jasad Sulastri dan Firman. Nah, rupanya pembunuh Sulastri ini adalah mahasiswa KKN. Kembali ke masa kini, mereka sedang makan malam bersama. Lalu Rian izin ke WC karena ia merasa boolnya sudah nongtot. Sampai di WC, Rian menemukan lencana mahasiswanya yang hilang 7 tahun lalu. Di sisi lain, Adit dan Rudi akan pergi ke bukit untuk mencari sinyal. Sementara itu, Rian memberitahu Ricky bahwa ia menemukan lencana KKN di WC tempat meninggalnya Sulastri. Rupanya Ricky dan Rian adalah orang pertama yang melihat jasad Sulastri di WC. Saat itu mereka dibantu Adit dan Rudi untuk mengamankan jasad Sulastri. Saat itu karena pengaruh alkohol mereka tidak mengingat siapa yang membunuh Sulastri. Hingga 4 sekawan ini malah saling curiga satu sama lain. Itu kan 7 tahun yang lalu. Ya kali ini Pin masih ada. Kembali kepada Adit, ia berusaha menelpon simpanannya. Terlihat si Gelo membuntuti mereka. Halo? Namun setelah si Gelo melihat bulan sabit, si Gelo langsung ngabret meninggalkan mereka. Kesurupan. Ya bukan jalan. Dirasa sinyal bobrok gak bakal ada, mereka memilih balik. Hingga saat dalam perjalanan, mereka menemukan sumur tua tempat jasad Sulastri dan Firman. Saat mengingat kejadian 7 tahun lalu, mereka semakin yakin bahwa Rian dan Ricky lah yang sebenarnya membunuh Sulastri. Di sisi lain, para warga tengah menyaksikan ritual pemasukan aura ronggeng ke dalam tubuh Siti. Lalu saat itu Adit dan Rudi tanpa sengaja melihat acara tersebut hingga mereka penasaran siapakah yang akan menggantikan sosok Sulastri sebagai Nyai Ronggeng. Saat itu mereka dihampiri Akamsi dan menyuruh mereka pergi karena acara ini sangat sakral. Jika ketahuan warga, mereka bisa digeprek ramai-ramai. Adit dan Rudi yang ketakutan langsung pergi. Di sisi lain, Rian dan Ricky sudah teler karena abok. Hingga saat Ricky terbangun, ia melihat sosok Sulastri yang sedang pamer bujur di hadapannya. Lalu Sulastri mengajak Ricky ke kamar untuk gulat adu mekanik. Iya Mas Ricky. Kemudian Adit dan Rudi sampai ke rumah. Ia membangunkan Rian dan tidak menyadari bahwa Ricky sedang dipodaran oleh jurig Sulastri. Mendengar suara desahan di kamar, mereka langsung mendobrak dan menyiram Ricky yang sedang mimpi basah. Katanya di desa ini kalau lagi bulan sabit itu pasti. Lalu Rian menunjukkan lencana mahasiswa sebagai bukti bahwa Adit dan Rudi lah pelaku pembunuhan Sulastri. Namun mereka mengelak dan malah saling menyalahkan. Beruntungnya Rudi berhasil melerai mereka. Pagi harinya Hadi dan Laras datang untuk mengantarkan makanan. Namun saat mereka membuka pintu, mereka dikagetkan oleh kondisi rumah yang berantakan. Tadi Setelah beres-beres mereka menghidangkan makanan. Namun si Adit ini malah berkata bahwa mereka akan segera pulang dan tidak akan menghadiri undangan dari acara desanya. Hingga Siti memaksa mereka untuk bertahan 1 hari lagi. Hal itu membuat 4 pemuda tergenjutsu oleh Siti dan tidak jadi pulang. Kalau begitu terima kasih ya Mas atas pengertiannya. Kemudian mereka pergi untuk mengunjungi kincir angin buatan mahasiswa itu.
Siti mengungkapkan bahwa dulu Sulastri menghilang setelah mereka pulang ke Kajarta. Namun warga mengira Sulastri sudah kabur dengan kekasih gelapnya. Kemudian mereka melihat si Gelo yang terjatuh ke jurang hingga Adit dan Rudi merasa keanehan. Hadi kemudian mengungkapkan bahwa si Gelo memang sudah lama modar dan kematiannya karena frustasi pujaan hatinya yaitu Sulastri hingga dia melompat ke dalam jurang. Nah, ternyata selama ini kita melihat arwah si Gelo yang penasaran. Mengetahui hal itu membuat Rudi dan Adit merasa bersalah akan kejahatan yang ia lakukan dulu. Saat mereka akan kembali ke penginapan, Rudi mengajak Adit mengakui kejahatannya bahwa mereka berempatlah yang telah membunuh Sulastri dan Firman. Namun Adit yang kepala batu menolak ajakan Rudi. Lalu Rudi datang ke tempat Seto dan akan menceritakan kejadian 7 tahun lalu saat mereka membunuh Sulastri. Namun saat sampai di sana, Rudi mendengar percakapan Seto dan Hadi bahwa mereka sudah tahu yang membunuh Sulastri adalah keempat mahasiswa dan mereka juga telah merencanakan pembalasan dendam. Lalu Rudi yang ingin cari aman malah mengatakan bahwa mereka bertigalah yang membunuh Sulastri. Diancam sama mereka. Maaf, Pak. Hingga pada malam harinya, keempat pemuda itu diberikan penghargaan dan mereka diberikan jamu perkasa yang sudah diberi racun. Minuman racik. Rudi yang telah mengetahui rencana mereka, ia tidak meminum jamunya. Saat mereka bertiga teler, Rudi melihat Siti yang berubah menjadi sosok Sulastri. Kemudian 3 orang itu telah diikat di dalam tikar dan dikumpulkan di pinggir sumur untuk ritual pembalasan dendam. Hingga saat ritual pembalasan dendam dilakukan, mereka bertiga masuk ke alam lain di mana di sana mereka telah ditunggu Sulastri dan si Gelo untuk membantai mereka bertiga. Dan mereka bertiga masing-masing ada di tempat yang berbeda. Sulastri, ampun, ampun, ampun. Mas, ini loh mas. Monggo loh mas. Hingga mereka bertiga modar mengenaskan. Rudi yang ketakutan diam-diam pergi untuk kembali ke Kajarta, sementara jasad temannya akan dimasukkan ke dalam sumur. Lalu Nunung berkata bahwa pembunuh Sulastri masih kurang 1 dan itu menyebabkan Sulastri akan terus bergentayangan. Bisa lari dari dosa. Singkat waktu, maju ke 2 bulan kemudian, si Rudi tengah melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya yaitu Alicia. Namun Rudi dibuat kaget karena hiburan pernikahannya adalah penari ronggeng. Dia adalah Siti yang ditemani Hadi. Ternyata tarian ronggeng itu adalah hadiah dari kekasihnya karena ia tahu bahwa Rudi suka budaya dan bujur semok si Nyai Ronggeng. Saat malam poek, Rudi yang akan segera menunggangi Alicia, ia membersihkan diri agar tidak bau jigong dan bau kelek. Lalu saat ia mengkokop Alicia, ia kembali mengingat kenikmatan tubuh Sulastri. Hingga fakta terungkap bahwa kematian Sulastri diakibatkan rudal Rudi yang terlalu panjang gede hidung Rosa Perkasa berurat hingga Sulastri mengalami pendarahan dan musboknya hingga Sulastri modar.
Seketika itu Alicia berubah menjadi sosok Sulastri. Hingga Rudi yang emosi karena tidak jadi mengkokop istrinya, ia langsung menggebrek sosok Sulastri. Namun ketika ia sadar, ia melihat istrinya telah menjadi ayam geprek karena ulahnya. Hingga saat lampu poek, kita akan kembali masuk ke masa lalu, bahwa yang menggeprek Firman juga adalah Rudi. Ia merekayasa pembunuhan itu sama percis seperti para koruptor merekayasa pertalit menjadi pertamak. Saat itu Rudi mengoleskan darah ke semua tangan temannya agar dia tidak disalahkan. Itulah mengapa mereka bertiga tidak tahu apa yang menimpa Sulastri, karena si Rudi telah merekayasa agar merekalah yang telah membunuh Sulastri dan lupa kejadiannya karena teler oleh minuman pertamak oplosan. Rudi yang sudah frustasi dan takut dipenjara, ia memilih bundir saja. Hingga membuat film selesai, Koko Lepot pamit, bye-bye.